Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan ini sehat semua ya. Kita diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri perkuliahan daring ini. Rencana kita sudah mau luring ya. Tapi karena keadaan kita belum jadi gitu. Nah, kawan-kawan semua mahasiswa SA ada 2 ya yang izin ke saya tidak bisa kuliah tadi pagi karena COVID positif. Nah, maka kawan-kawan semua mohon untuk ekstra hati-hati nggih. Ekstra hati-hati. Bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Pak. Baik. Oke. Nah, kawan-kawan semua, marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya sudah ini ya, hari ini mau basmalah malah hamdalah. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Poin pertama ingin saya sampaikan, mohon teman-teman kalau naming file itu sesuai dengan keumuman. Namirah ini yang selalu beda sendiri. Mana Namirah nggak pernah nongol? Namirah? Oke, yang nongol di sini Ananda Bagus. Pak siapa tadi? Ahmad Fadlur Rahman. M Farid ada? Ada. Ahmad Fajrul, FR tadi ya? Ahmad Fajrul. Aida? Hadir, Ada. Pak. Aisyah. Aisyah. Mana Aisyah? Oke. Puji. Ada tadi. Nazila. Zen. Nazila, mana wajahmu? Itu atap. Sudah dijilbab belum? Ahmad Fadlur Rahman. Oh iya, FR. Ulil tadi ada mana Ulil? Namirah, nggak pernah nongol. Ayu. Ayu. Kamran. Aqila ya. Nggak pernah nongol ya, klien. Oke, terus. Muhim. Muhim Jidan apa Guiru Jidan? Oke. Pileria. Tak ada. Faris. Faris? Hadir. Oh ya. Kok gelap banget, Riz? Melati. Kamar, Pak. Demam. Oh, Masya Allah. Segera sembuh ya, Mas. Baik, Pak. Jangan di swab, Mas. Melati. Tak ada. Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Iya. Ngetes aja Melati. Khofifah. Kamran. Oke. Baik, teman-teman semua. Hari ini kita diskusi yang sangat sederhana dari proses perkembangan agama Shinto ini. Bagaimana agama Shinto ini berkembang di masa prasejarah. Oke. Sebentar ya kawan-kawan yang mau di masa prasejarah. Ada 5 poin yang teman-teman ringkas dan sudah saya download. Yang pertama apa poinnya kawan-kawan? Masa keagamaan prasejarah. Lah itu judul besarnya. Poinnya apa? Ono 5
perkoroni. Masa prasejarah, Pak. Oke, pandangan para ahli terhadap masa prasejarah ini secara umum dan bagaimana agama Shinto masa itu. Betul? Kemudian yang kedua, apa guys? Pada masa prasejarah. Aduh. Yang kedua apa? Dewa-dewa pada masa prasejarah, Pak. Itu yang keberapa? Ketiga itu. Yang kedua, kemenangan suku Yamato atas seluruh suku yang ada di dewa-dewa dulu kok. Boleh lah. Ya, dewa-dewa dulu. Dewa-dewa pada masa prasejarah ini macam mana ya? Dan yang ketiga, kemenangan suku ya, Yamato, Pak. implikasi atau kemenangan suku Yamato, implikasi terutama apa akibatnya kemenangan suku Yamato ini atas suku-suku yang lain ya, teman-teman semua. Pasti kalau berkuasa itu punya otoritas, punya kuasa, punya kemungkinan untuk menjadi yang nomor satu ya dalam segala hal ya. Oke, dulu waktu SBY presiden jalan ke Pacitan tuh, masya Allah teman-teman, halus ya, nggak ada celahnya itu. Nah sekarang presidennya orang mana, jalan di kampung saya di Wonogiri itu ke kampung-kampung pun halus. Padahal kalau ingat di kampung saya di Jawa Barat, masya Allah jalan tuh. Kalau ke kampung-kampung sedikit yang halus ya. Karena yang berkuasa siapa kan, teman-teman semua? Oke, itu dia. Poin keempat. Jadi kalian kalau ingin daerah kalian makmur, jadilah kalian gubernur. Jadilah kalian presiden, ya. Pasti itu kampung kalian menjadi primadona itu. Bahkan tempat sekolah kalian nanti bisa jadi di syuting bareng ya. Ini sekolahnya Bapak Presiden Muhammad Ulil waktu SD. Ini gubuknya Bapak Presiden Muhammad Ulil waktu usia segini. Ini pamannya, wah semua. Jadi penting itu. Kalau nggak jadi ya nggak penting kan. Nggak jadi perhatian. Nah demikian pula suku Yamato ini karena dia menang menguasai wilayah Jepang, maka implikasinya banyak. Termasuk tema yang keempat apa dia? Legendanya ya kawan-kawan. Tema-tema legenda suku Yamato ini diterima sampai sekarang ya kawan-kawan menjadi mitologi dewa, mitologi penciptaan alam, mitologi penciptaan alam ya, kepulauan Jepang itu dari suku Yamato ini dan dipercaya sampai sekarang. Oke, baik. Itu dia. Oke, kawan, ada kesalahan teknis di laptop saya, nggak bisa menampilkan papan tulis. Klip. Oke, yang terakhir apa teman-teman? Simbol-simbol, Pak. Simbol-simbol tradisional suku Yamato yang masih di apa? Masih dipakai sampai sekarang sebagai simbol kekaisaran. Betul ya? Ada 3 simbol itu. Oke lah. Kalau begitu, mau saya coba sebentar. Ininya nggak bisa ini. Oke. Sip. Semoga masih bisa. Tidak.
Baik, kalau gitu langsung saja. Mas, Mbak semua, siapa yang mau presentasi? Yang pertama, pandangan umum para ahli tentang masa prasejarah ini, termasuk bagaimana agama Shinto pada masa itu. Siapa? Loh, malah pada hilang. Siapa yang mau presentasi? Baca dulu apa piye pada hilang ini? Kepalanya pada kemana nih? Parin mulai ke bawah, Pak Abdurrahman mulai ke bawah. Bagus. Siapa yang presentasi? Saya dulu, Pak. Ya, bagus. Bagus. Silakan bagus. Dalam ciri umum masa prasejarah secara singkat itu pada abad 1 bangsa Mongol mulai masuk ke Jepang lewat pintu selatan dan tengah Korea. Melalui Korea ya. Itu sampai nanti selalu melalui Korea. Ya. Namun pas sudah di Jepang, mereka itu tidak memiliki kekuatan besar karena mereka tidak mengorganisasi kekuatan mereka menjadi satu. Jadi mereka terpecah-pecah menjadi beberapa suku atau kelompok. Nah, sedangkan pada masa prasejarah itu kan bangsa Jepang itu mereka tidak memiliki konsep sosial yang bisa memisahkan antara agama dan negara. Jadi mereka tidak punya konsep pemisah antara agama dan negara itu, sehingga bangsa Jepang itu tradisinya hanya turun temurun yang bersifat animisme, yaitu kehidupan sosialnya ya, bercirikan tidak ada pemisahan antara agama dan negara, kan? Apa sebutannya? Konsep apa itu? Konsep Matsuri-koto. Matsuri-koto. Apa dalam ketatanegaraan modern apa disebutnya? Animisme. Teokrasi, Mas. Oh. Teokrasi, ya. Pemerintahan berdasarkan teos, berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Ya, khilafah lah bahasa Islam. Kemudian bahasa Kristen kerajaan Tuhan, kan? Kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah, kan? Dalam konsep Yahudi Zionism itu. Jadi sama itu, khilafah, Matsuri-koto, kerajaan Allah. Matsuri-koto ini sama Zionism itu sama, teokrasi itu. Tuhan teos, kan? Bukan demos, bukan rakyat. Itu. Oke. Itu konsep sosialnya. Terus yang lain, kapan suku Yamato menguasai wilayah Jepang? Bagus. Halo, Gus. Iya, Pak. Ya, kapan suku Yamato mulai menguasai Jepang? Wilayah Jepang. Pada sekitar abad 3 sampai 4 Masehi. Ya, pada abad itu ya. Kemudian apa ya, Pak? Saya kurang lengkap juga ya. Ya, ada dua. Sampai ini, Pak. Kamu sudah menjelaskan tentang bahasa Mongol, sudah suku Yamato menguasai kapan, kemudian kehidupan sosialnya Matsuri-koto. Yang belum apa, teman-teman? Ada tambahan? Makasih, bagus ya. Farid, nambahkan dari catatanmu. Yang saya tambahkan sedikit, Pak. Ya. Orang Jepang percaya bahwa semua gejala alam bersifat animis. Jadi setiap benda juga diyakini memiliki kuasa atau kekuatan spiritual di dalamnya. Jadi dengan Matsuri-koto, maka seorang pemimpin suku Yamato adalah pemimpin politik. Dan betul sekali. Yang tinggi yang mempunyai relasi kuasa praktik keagamaan. Oke, betul ya. Dengan konsep sosial Matsuri-koto ini tidak ada pemisahan agama dan politik. Semua agama loh pada dasarnya ya, begitu ya teman-teman.
Cuma ada upaya lebih dari kelompok agama tertentu untuk mewujudkan itu secara nyata. Islam, konsep khilafah ya. Kemudian Yahudi, Zionism sudah berdiri ya. Menjajah, membunuh, tapi nggak ada yang ngecam ya. Beda dengan khilafah ya. Udah berdiri, merampok tanah ya, kemudian membunuh, menjajah, tapi fine-fine saja karena kekuatan ekonomi globalnya sangat kuat sekali. Nah, kita punya konsep khilafah saja masih perdebatan antara kita ya, apa itu ajaran agama atau ajaran Arab. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah ada dalam konteks agama Kristen. Saksi-saksi Yehova sudah punya itu kerajaan Allah ya, pusatnya di Brooklyn di Amerika. Mereka punya KTP anggota ini kerajaan Allah sedunia global, punya mereka. Yang nggak punya kita, karena kita masih bisa diadu domba ya, si gampang sekali. Ya konsepnya apapun itu kita nggak punya. Kalau Kristen punya kerajaan Allah, Katolik punya ya di Roma ya, terpusat sekali. Kita yang nggak punya. Yang belum dijelaskan bagaimana nasib, kok nasib, perkembangan agama asli Jepang yang belakangan disebut dengan Shinto, walaupun pada masa itu belum disebut dengan Shinto. Gimana? Masih yang pertama ini. Ada yang menambahkan? Bagus, Farid, Kamran? Pada hilang sekarang. Aida hilang. Gimana, Aida? Perkembangan agama asli Jepang yang belakangan disebut dengan Shinto pada masa ini? Itu Pak, di catatan saya nggak ada Pak. Udah disampaikan semua sama saudari Farid sama itu saudari Iya, belum. Satu kurang, belum. Yang itu tadi. Kepercayaan asli agama Jepang yang disebut dengan Shinto itu, kan Shinto belakangan toh. Kenapa disebut Shinto? Kan bukan agama bukan terminologi bahasa Jepang toh. Shinto pasti bukan bahasa Jepang kan? Bahasa non Jepang. Nah, agama Shinto gimana, Aida? Enggak Pak, enggak. Ya, agama ini belum terorganisasi kan? Belum terorganize menjadi organized religion kayak Islam kita ini. Masih sebagai tradisi. Kan Matsurigoto tadi toh, walaupun tidak terorganize, tapi kehidupan mereka tidak bisa lepas dari kepercayaan asli yang disebut dengan Shintoism ini. Kami no michi kan aslinya. Hanya sebatas kumpulan tanpa nama dari pemujaan alam tadi. Oke. Kemudian pemujaan alam, terus pemujaan apa? Waktu Obon, pemujaan terhadap arwah Nenek moyang, Pak. leluhur. Ya, betul, terhadap nenek moyang sama kakek moyang sama buyut moyang ya. Itu dia. Itu yang pertama ya, tentang pandangan umum. So, Shinto sebagai agama yang belakangan disebut Shinto oleh orang Cina melalui Korea tadi, itu belum menjadi sebuah organized religion, bukan hanya baru sebatas tradisi yang menyatu dalam kehidupan mereka dalam konsep Matsurigoto, di mana pemimpin mereka selain sebagai pemimpin politik, sebagai kepala desa misalnya kalau itu skupnya desa atau camat, itu juga pemimpin agama. Upacara kenegaraan atau kedesaan juga upacara keagamaan mereka yang itu konsep Matsurigoto. Ya, oke. Yang kedua tentang dewa-dewa gimana? Tadi sudah ya. Dewa-dewanya siapa yang mau menggambarkan? Halo?
Tak ada? Mana ini Namira nggak nongol, pasang foto tok. Nazela mana? Ayo yang kedua. Nggak ada? Tentang dewa-dewa, Pak. Lah iya dewa-dewa. Arek. Kalau menurut ini ya Pak, catatan saya itu kan dulunya itu pemujaan alam-alam gitu. Jadi banyak itu apa namanya? Pengaruh alam itu menjadi dewa seperti dewa tanah, gunung, laut, air, api, pohon dan lain-lain gitu, Pak. Dan lain-lain tuh mencakup segalanya ya. Terus Iya. apa kesimpulannya? Jadi mungkin dalam sejarahnya karena dulunya itu bersifat animisme, jadi seperti yang Bapak jelasin tadi, banyak orang ketika itu menyembah nenek moyang dan dewa-dewa alam. Iya betul. Karena itu yang pertama teman-teman, Adul, dewa-dewa mereka itu digambarkan seperti manusia kan? Ya. Seperti manusia, ada matinya. Izanagi itu mati karena Iya. melahirkan dewa api. Ada mati seperti manusia gitu. Yang kedua seperti manusia yang lain. Nah, buktinya dewa atau roh ini bisa diajak berbincang-bincang sewaktu obon. Nah itu dia. Tapi masa prasejarah seperti itu. Dewa-dewanya digambarkan seperti manusia. Oke, seperti manusia. Yang kedua, dewa-dewa ini dipercaya memiliki Kekuatan dan kekuasaan. ya kekuasaan. Oke, seperti memiliki kekuasaan. Kemudian satu digambarkan sebagai manusia, yang kedua gejala alam pun dianggap sebagai bahkan pohon-pohon, gunung-gunung yang memiliki dimensi takut, menakutkan, menyegankan. Nah, kalau melihat pohon besar takut itu menakutkan lah, itu akan dijadikan sebagai objek pemujaan ya dewa-dewa ini. Nah semua itu baik yang di gunung, yang di lautan, yang di danau, yang dipuja, yang memiliki kekuasaan ilahi yang menakutkan, disebut dalam satu terminologi apa kawan-kawan? Gimana ringkasannya? Bukunya sama. Oh, saya sudah bacanya lebih dari 10 tahun ya. Kami, Pak. Kami, Pak Drit. Betul. Semua yang menakutkan tadi, yang di batu besar, yang di sungai deras, yang di danau, yang di gunung, yang di pohon, yang di arwah, yang di gejala alam, itu masuk dalam satu term yang disebut dengan kami. Makanya kaminya banyak kan. Dewa itu kan konsep ketuhanan dalam konteks India ya. Cina lain lagi. Nah Jepang itu konsep ketuhanannya disebut dengan kami. Kita God kan, kita Allah ya, Allah kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, tentang implikasi kemenangan suku Yamato. Gimana? Ini whiteboard saya nggak berfungsi, maaf ya. Tadi kelas tadi bisa. Nggak bisa coret-coret. Harus matikan dulu. Oke. Ada yang nambahkan? Ada yang menjelaskan? Ya, Pak. Ya, Farid lagi. Oke, Farid. Legenda dan dewa suku Yamato pasca kemenangan dianggap lebih unggul dan lebih tinggi daripada dewa dan suku lain hingga sampai sekarang. Iya toh, jadi karena dia berkuasa, dewa yang lain jadi tidak berkuasa ya. Dewa suku Yamato menjadi yang dianggap unggul. Sampai hari ini ya, pemujaan dewa matahari ya. Oke, terus
Legenda suku Yamato menjadi dasar utama kepercayaan dan asal-usul kedewaan bangsa Jepang. Dan Oke. pembentukan Pulau Jepang adalah legenda suku Yamato. Oke, betul ya. Dewa-dewa, terem-terem dewa orang Jepang sekarang termasuk bagaimana mereka mempercayai kejadian alam kepulauan Jepang. Kemudian dewa hubungannya dengan kaisar-kaisar Jepang. Itu dari suku Yamato. Dan hebat ya, Farid. Dari dulu sampai sekarang hanya kekaisaran tunggal itu ya. Gak ada demokratisasi, gak ada liberalisasi, gak ada ya. Dipercaya loh oleh penduduk Jepang yang teknologi informasinya sangat maju kayak gitu ya, terutama di otomotif. Mereka nggak mau ngotak-ngatik itu konsep kami ya. Fokus mereka pengembangan otomotif ya. Senjata gitu. Hanya maju ya. Nggak ngotak-ngatik gitu ya. Tentrem gitu. Ya, terus ada lagi? Pada abad ke-5, kemenangan suku Yamato terimplikasi pada keberagaman bahwa pluralitas dipersatukan dalam pemerintahan agama dengan pusat peribadatan kepada Dewi Matahari atau Amaterasu. Ya, betul. Dewi Matahari atau Amaterasu nanti akan dijelaskan setelah ini. Itu dari suku Yamato, bahkan menjadi siapa? Dewi Matahari, Amaterasu itu siapanya kekaisaran? Teman-teman? Nenek moyangnya toh. Kekaisaran Jepang sampai sekarang itu bukan dari Bantul. Bukan dari Bima Kamran. Itu keturunan Dewi Matahari, Amaterasu. Maka menjadi tradisi sampai sekarang mereka membukukan badan ke matahari kan, kalau pagi kan. Kakek saya masih cerita sebelum meninggal dulu, mengalami penjajahan Jepang, penjajahan Belanda itu, melihat mereka pagi-pagi membukukan badan menghormati matahari. Nah, apakah Dewi Matahari itu, Amaterasu itu adalah wujud matahari sekarang itu? Perlu kalian tulis skripsi itu bagus, Kamran, Farid, jadi itu. Mengapa? Apakah itu simbol Amaterasu itu wujud matahari itu? Nah, saya tahu jawabannya. Nah, yang mau meneliti, saya siap bimbing. Gak usah susah-susah loh nulis skripsi itu. Gitu ya. Oke. Nah, berarti gimana? Legenda suku Yamato itu tentang asal-usul kejadian dunia dan alam, terutama Jepang. Itu yang keempat. Aida dari mana baru nongol lagi? Ya, Aida, jelaskan. Bagaimana, Pak? Duh, kamu dari mana? Dari itu, Pak. Dari rumah ke tempat kerja gitu, Pak. Oh, sekarang udah di rumah kerja, tempat kerja. Udah, Pak. Ya, jelaskan. Tadi itu, Pak, sempat terputus, Pak, wifi-nya, jadi nggak tahu. Oh, langganannya datang. Tema-tema utama dalam legenda suku Yamato itu apa? Tentang kejadian alam ini bagaimana? Lah, hilang. Dah, diakhiri aja, kalian nggak ngikutin nih yang on temanya Farid, Ananda, dan Kamran doang. Dah aja ya. Yang lain hanya pasang nama. Gimana Aida, bisa? Bisa tolong diulangi, Pak? Aduh, udah 3 kali. Coba bagus, jelaskan. Ini apa? Ini dari legenda suku Yamato. Tentang kejadian alam Jepang. Hilang.
Wah, tinggal bertiga ini. Gimana? Farid bisa? Bagus, pasti bisa. Coba singkat. Oke, kalau apa dari sini kan apa itu kami itu atau Tuhan atau dewa itu kan kalau apa intinya kan terbagi jadi 3. Itu ada Tuhan langit apa ya kami Tuhan Pak ya biar gampang bahasanya. Itu sudah tengah-tengah ya Gus. Yang dari awalnya gimana asal mula penciptaan alam ini? Kan yang pertama awalnya segala sesuatu ini masih menjadi satu ya, langit dan bumi itu sebagai prinsip laki-laki dan perempuan masih satu, belum berpisah. Terus setelah itu jadi 2, ada unsur berat dan unsur ringan. Unsur berat ini yang membentuk bumi, unsur ringan yang membentuk langit. Itu mereka percaya seperti itu. Amran, ayo tambahkan. Gak ada suaranya. Nah setelah itu gimana Farid? Bagus. Gak usah dimatiin kameranya. Apa? Kan setelah menjadi 2 unsur itu? Setelah jadi 2 unsur itu timbul 1 unsur yang awan putih dulu. Apa? Muncul dulu awan putih dari antara keduanya itu. Oh ya, yang namanya apa? Langit tengah Pak namanya. Nah, dari awan putih itu muncul 3 kami pencipta. 3 kami pencipta, dewa langit tengah, dewa pencipta utama, dan dewa pencipta dewa. Gitu ya. Nah, setelah itu setelah 3 kami pencipta ini, setelah dari kami pencipta itu muncul yang namanya Inazagi, yang yaitu laki-laki. Izanagi, dibalik-balik nama orang. Izanagi sama Inazami Pak. Izanami itu terkenal loh di mereka, itu menjadi nama kayak kita nama Muhammad itu loh. Ya. Terus lalu Izanagi ini dan Izanami ini muncul apa jadi jembatan antara langit dan bumi. Dia berdiri, bukan menjadi, berdiri di jembatan langit dan bumi. Kemudian menyelupkan tongkatnya, kemudian meneteskan air laut itu dari tongkat itu, dan jadilah apa Amaterasu. Kepulauan Jepang, Pak. Weh, jadilah kepulauan Jepang dulu. Gimana ringkasanmu itu? Dari tetesan tongkat itu terciptalah kepulauan Jepang. Mereka percaya gitu. Mereka nggak percaya sains teori Gletser itu, nggak percaya. Mereka percaya bahwa kepulauan Jepang diciptakan langsung oleh Izanami dan Izanagi. Itu dia. Setelah itu, setelah diciptakan pulaunya, apa yang diciptakan oleh keduanya? Namirah, kamu baru muncul loh disebut-sebut. Dari mana kamu? Dari toko lagi? Enggak Pak, benerin wifi bentar. Gimana, Namirah, setelah itu? Kamu jauh-jauh dari Aceh. Setelah itu gimana, guys? Menciptakan dewa langit. Dewa-dewanya. Jadi diciptakanlah Pulau Jepang, diciptakan dewanya. Dewa air, dewa api, dewa gunung, dewa pohon, dewa makanan, dan lain-lain. Oke. Dan sebagaimana tadi disebutkan bahwa dewanya itu seperti manusia, Izanami mati. Mengapa? Melahirkan dewa api, Pak. Nah, karena melahirkan dewa api. Nah, dewa yang sudah mati masuk ke alam yang disebut Yomi. Yomi. Oh, Yomi. Itu siomay itu.
Yomi. Oke. Nah, suatu waktu Izanagi itu kangen atau gimana mengunjungi Izanami ke Yomi, tapi melakukan pelanggaran. Pelanggarannya entah apa. Apa pelanggarannya nyubit pipi ya, sehingga Izanagi harus melakukan pertobatan. Apa pertobatannya disebutnya? Misoki, Pak. Ya, betul Aida. Misogi, menebus dosa. Ketika melakukan misogi ini, mandi di laut. Dari air mata kirinya Amaterasu, Pak. muncul Amaterasu, bukan air mata buaya ya. Muncul Amaterasu. Dari mata kanannya Kuyomi. Tsukuyomi, dewa bulan. Dari hidungnya, ingusnya, maaf, dari air hidungnya muncul Susanoo. Susanoo. Susanoo itu jahat ya, dewa laut, dewa gelombang. Nah itu dia. Nah yang jadi fokusnya adalah di Amaterasu ini ya kawan-kawan. Karena dia mempunyai cucu yang disebut, yang bernama Niniki no Mikoto. Ninigi no Mikoto, bukan Ajinomoto ya. Ninigi no Mikoto yang diperintahkan untuk memerintah, untuk yang ditugaskan untuk Pemerintah Jepang. memerintah dunia. Maka dulu waktu Perang Dunia Kedua kan semangatnya semangat menaklukkan dunia kan? Jepang itu kan? Oke, yang dilengkapi dengan 3 alat tadi. 1, apa 3 alatnya? 3 simbolnya? Cermin, permata, dan pedang. Permata sama pedang, Pak. Nah, mereka percaya itu loh teman-teman. Jangan tertawa kalian. Itu penistaan agama. Itu yang mereka percaya sampai sekarang. Gimana mereka maju, tapi itulah. Nggak percaya sains teori Gletser itu kutub utara meleleh, kutub selatan meleleh, itu nggak percaya. Oke. Nah itu anaknya, cucunya Amaterasu. Ninigi no Mikoto. Ninigi no Mikoto kemudian punya anak yang menjadi kaisar pertama Jepang dari suku Yamato ini yang bernama Jimuteno, Pak. Jimuteno. Hebat ya. Dari dulu sampai sekarang kekaisaran Jepang diperintah oleh kekaisaran tunggal. Sampai sekarang kaisar-kaisar Jepang, bukan perdana menteri loh. Bukan perdana menteri yang lewat pemilihan umum. Kekaisaran Jepang kepala pemerintah, kepala negara ya, bukan pemerintahan. Kepala negara adalah dari satu keturunan tunggal suku Yamato dengan kaisar pertamanya Jimuteno, dan bukan sembarang kaisar. Mereka percaya kekaisaran ini bukan turunan orang Bantul, bukan orang Batak, bukan orang Sunda, tapi turunan Dewa, Pak. turunan dewa atau dewi Amaterasu. Luar biasa ya. Dipegang sampai sekarang loh Mas. Saya udah ketemu orang Jepang kok dulu waktu sekretaris jurusan sosiologi agama pernah. Mereka percaya itu loh teman-teman. Percaya itu. Luar biasa ya. Mereka percaya. Sehingga kekaisaran atau kaisar, seorang kaisar adalah keturunan dewa dan bisa jadi adalah masih dewa itu sendiri. Perintahnya tidak boleh dibantahkan. Oke, terakhir simbol-simbol tradisional kekuasaan suku Yamato. Ada 3. Pertama, apa? Tadi Pak, cermin, Sebentar, permata itu, Pak. bagus. Ini Namirah mau ngomong. Silakan Namirah. Yang itu tadi Pak, bukan yang cermin, permata sama pedang itu Pak. Cermin simbol apa? Namirah. Melambangkan matahari Pak. Kalau permata? Permata melambangkan bulan. Kalau kilat? Pedang melambangkan kilat. Hah? Kilat, betul. Mengapa ini menjadi simbol sakral
di Kekaisaran Jepang sekarang, dan itu berasal dari suku Yamato, Namira? Jangan dimatikan dulu. Karena ketiga benda tadi, cermin, permata, pedang, dari mana kepada siapa dulu mitologinya, mitos? Aida, bantu? Pala hilang. Dari mana? Itu diberikan oleh Amaterasu, Pak. Amaterasu kepada Cucunya. ya sopo, cucunya itu Puji. Ini Mikoto. Ninigo no Mikoto. Sampai sekarang coba Anda search di Google, itu menjadi simbol sakral kekaisaran Jepang. Teman-teman masih ingat bentuk senjata orang Jepang dulu kalau di film-film ada apanya? Di depannya itu. Di film-film. Seperti ada pedangnya toh? Ingat? Yang tentara-tentara Jepang Perang Dunia II loh. Iya betul, Farid? Oh iya, Pak. Nah, kalau di film-film apalagi kan? Film apa itu? Apa? Film Jepang yang terkenal tuh? Naruto, Pak. Naruto. Oke, itu ya. Mitos itu dia karena dari Dewi Matahari yang disebut Kami Amaterasu ini atau Amaterasu no Kami. Dewi Amaterasu, dan mitos Dewi Matahari ini diterima suku-suku lain tentu dan menjadi asumsi dasar asal-usul teologis, asal-usul kosmologis ya teman-teman. Dan asal-usul teleologis nanti. Apakah mereka percaya kehidupan setelah mati? Keberadaan kehidupan setelah mati nanti akan kita diskusikan di ajaran inti. Tentu tiga simbol ini, cermin, permata, pedang, tetap menjadi simbol kekaisaran pada masa sekarang ini. Ya, itulah ya yang kita lakukan kajian terhadap agama orang lain secara objektif. Bagaimana kita memahami agama itu seperti pemeluknya memahami agama tersebut. Bukan menurut perspektif kita kan? Tapi itu dia. Sehingga kita dapat pengetahuan utuh, simpatik, empatik, dan lain-lain. Nah, di masa awal sejarah nanti kita akan tahu mulai dinamai Shinto itu pada masa itu, kenapa, orang mana yang ngasih, itu pada awal sejarah ini. Besok kita akan diskusikan di pekan depan. Untuk hari ini, silakan kalau ada pertanyaan. Namira hadir ya? Hadir, Pak. Yang nggak hadir Muhim Bilaria ya. Ya, Namira kamu di Aceh? Enggak, Pak, ada di Jogja. Ada di Jogja ya. Jaga kesehatan ya teman-teman yang di Jogja. Silakan pertanyaan, Puji. Bagus. Namira, Farid. Yang hilang-hilang? Oke teman-teman, semester depan, pekan depan kita tidak tahu udah boleh luring apa tidak ya. Yang pasti hari ini 2 teman kita angkatan Anda positif COVID ya. Ada suratnya. Dosen juga banyak yang tambah ini positif COVID. Kita tidak tahu pekan depan sudah luring apa masih daring. Ya kita harus sepertinya masih daring ya dengan keadaan ini ya. Di perumahan saya juga sudah positif 2, kemudian RT tetangga juga sudah ada lagi ya dengan COVID ini. Ayolah kita saling doakan ya. Kita tidak cukup hanya prokes karena sehat ini juga perlu doa. Saya kira antar kita ya, mari kita saling doakan. Terutama ya tentu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dari
dari COVID ini ya teman-teman. Kalaupun kena COVID ya lewat saja gitulah. Yang mengebalkan kita, tapi kita berdoa kita tidak berkenalan, tidak silaturahmi dengan si Om apa Mbak ini? Om Ikron ya. Belum Mbak Ikronnya nanti, waduh gimana nih. Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Mari kita saling doakan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, marilah kita tutup perkuliahan kita pada sore ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, saya tutup ya.